Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui apa itu wawasan Nusantara, alangkah lebih baiknya jika terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi, menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah keutuhan Nusantara, yang artinya bahwa wawasan Nusantara ini menjadi cara pandang dan sikap suatu bangsa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayahnya demi kepentingan nasional. Kemudian timbul pertanyaan mengenai apa sih pentingnya wawasan Nusantara itu dalam suatu negara. Jadi ada beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara itu perlu atau penting ada dalam suatu negara. Alasan yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, yang artinya bahwa dengan adanya wawasan Nusantara, maka sistem pembangunan yang ada dalam suatu negara akan berjalan sebagaimana mestinya. Alasan yang kedua adalah wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan. Artinya bahwa keberadaan wawasan Nusantara dapat menjadi salah satu alasan warga negara terus mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah dengan segenap kekuatan bangsa. Dan alasan yang terakhir adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara dalam menjadi acuan bagi suatu negara apabila suatu saat nanti terjadi sengketa wilayah dengan negara lain, maka disitulah letak fungsi atau kegunaan dari adanya wawasan Nusantara dalam negara tersebut. Sumber pertama yang melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara di Indonesia adalah sumber historis. Sumber historis merupakan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara yang berawal dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan sebuah deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Dengan deklarasi Juanda inilah masyarakat Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ke forum internasional agar mendapat pengakuan dari bangsa lain atau dari masyarakat internasional. Itulah salah satu contohnya konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan sumber histologi. Sumber yang kedua yaitu sumber sosiologi, bermula dari wawasan kewilayahan, di mana pada saat itu bangsa Indonesia dengan wilayahnya yang luas membuat setiap masyarakatnya tidak lagi ingin terpecah belah demi mewujudkan persatuan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah. Contohnya, negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri, lingkungan, dan mengutamakan persatuan. Sumber yang ketiga yaitu sumber politis, bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 yang dijadikan sebagai konsepsi politik kenegaraan dan dirumuskan dalam naskah garis besar haluan negara sebagai ketetapan MPR.
Jadi contohnya yaitu kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara, semuanya diatur dan dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika yang berkembang pada masa lalu yaitu adanya penguasa wilayah yang dilakukan dengan pendidikan militer. Lain dengan halnya sekarang, yaitu lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Kemudian, mengenai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam penegakan konsep wawasan Nusantara adalah dengan adanya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kesejahteraan dunia maya. Jadi, dinamika dan tantangan ini timbul sebab konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam, terutama terhadap sumber flora dan fauna yang ada di Indonesia, serta banyaknya jumlah penduduk. Namun demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan dan tetap mempertahankan keutuhan wilayah demi kepentingan nasional bagi negara itu sendiri. Baiklah, sekian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.